Kau siap? Ayo pergi. Pergi. Itu. Aku perlu menerima telepon. Baiklah, silakan. Sebaiknya itu, masalah hidup dan mati. Ini adalah hadiah pernikahan dari Presiden Show untukmu. Diantar oleh bawahannya. Satu-satunya di dunia. Berita Sulin cepat menyebar. Aku sudah menyetujui urusannya. Pekerjaan lain akan ditunda untuk saat ini. Aku akan pergi berbulan madu. Tidak, Anda tidak boleh. Bos, Hu yang membuat masalah. Dan masih tidak tahu cara bertobat. Dia ada di dalam sekarang. Satu-satunya di dunia, Tuan Besar. Hanya tahu cara melindunginya. Dewan Direksi sekarang, penuh keluhan. Dan punya banyak pendapat. Mereka semua berharap Anda kembali. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Tidak ada yang sepenting istriku. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Bos, hei. Nona, saya sudah memesan lokasinya. Saya ada urusan. Saya tidak akan pergi sekarang. Kamu dan menantu, bersenang-senanglah. Ini makanan pertama kalian setelah menikah. Kau! Apa ini? Hadiah pernikahan. Bersenang-senanglah. Saya harap kamu bersenang-senang. Su Qingchuan. Bisnismu sekarang begitu luas. Sampai-sampai kamu lari ke restoran mewah untuk mengemis makanan. Sungguh luar biasa. Xi Yuxian, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Karena kita teman sekelas, saya dengan baik hati menasihatimu. Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Untuk datang ke pergi sana sekarang, supaya tak malu sendiri. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa masuk. Tuan Muda Hu sudah memesan seluruh tempat hari ini. Pacar Xi Yuxian. Sebuah karnaval pra-pertunangan. Begitu banyak selebriti, sampai pusing. Berusaha masuk. Kau benar-benar suka menumpang gratis. Lihat ini, undangan Tuan Muda Hu. Apa kau punya? Siapa bilang aku datang untuk menghadiri perjamuannya? Berhenti mencoba membela diri. Undangan Tuan Muda Hu bukan sesuatu yang sembarang orang biasa bisa dapatkan. Kau pikir kau ini siapa? Ya, Su Qingchuan. Kau benar-benar berani mengutukku demi kita menjadi teman sekelas. Kau berlutut sekarang juga dan memohon padaku. Mungkin aku bisa membawamu masuk. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Kemarilah. Barusan sekretarisku memesan ruang VIP 58. Boleh saya bertanya, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk? Resepsionis restoran. Tuan Muda Hu hanya memesan aula, tapi lantai 8. Khusus untuk pengguna VIP, area pribadi, kamar 58, dipesan untuk nyonya terkaya. Mungkinkah Anda adalah nyonya terkaya? Nora Su. Dia. Berhenti bercanda. Jika dia wanita terkaya, maka aku adalah nenek buyut wanita terkaya. Setiap pengguna VIP Supreme memiliki kartu emas VIP Supreme eksklusif. Nyonya, tolong tunjukkan pada kami. Aku sudah menjadi teman sekelasnya selama 4 tahun. Dia hanyalah orang biasa. Dia pasti tidak bisa menunjukkannya. Bagaimana jika saya bisa menunjukkannya? Jika kau bisa menunjukkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu nenek buyut. Tidak perlu. Aku tidak mau. Orang sepertimu. Keturunan durhaka. Nona Shi, Anda mengenalnya. Anda yakin dia bukan Nora Su? Marga dia memang Su. 500 tahun yang lalu. Dia seharusnya berhubungan dengan putri keluarga terkaya. Tapi di kehidupan ini, aku khawatir dia bahkan tidak pantas membawa sepatu untuk putri keluarga terkaya. Sayangku benar. Kesayanganmu hanya makhluk yang patut dibenci. Nona muda ini adalah tamu terhormat Tuan Muda Hu. Dia tentu tidak akan berbohong. Kalau begitu Anda pasti berbohong. Aku sangat ingin masuk dan lihat apakah Xiaolin berani mengusirku. Berhenti bicara omong kosong. Jangan menghalangi jalan di sini. Keluar. Benar-benar tidak akan menyerah sampai dihadapkan pada kenyataan pahit. Baiklah, jika kau bisa menunjukkan kartu emas tertinggi hari ini, semua biaya tempat ini aku yang tanggung. Sayang, ruang VIP tertinggi memiliki biaya minimum 3 juta. Anda benar-benar ingin. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sama sekali tidak bisa menunjukkannya. Tentu saja, jika kau tidak bisa menunjukkan kartu emas tertinggi, maka kau akan melepas pakaianmu dan berlari telanjang di depan pintu masuk restoran. Bagaimana? 3 juta. Aku bahkan tidak peduli soal itu. Kenapa kita tidak lakukan saja? Seperti katamu, kalau aku bisa menunjukkan kartu emasnya, maka kau lepas pakaianmu dan lari telanjang di depan pintu masuk restoran. Lari telanjang saja kalau begitu, tunjukkan kalau begitu. Sepertinya
Kau tak menyerah walau kenyataan pahit. Bukan begitu? Ini benar-benar kartu emas tertinggi. Mustahil. Periksa baik-baik. Itu adalah kartu emas tertinggi. Hanya ada 3 di dunia. Disesuaikan secara eksklusif. Sudut khusus. Untuk bisa melihat. Nomor kamar. 58. Dia benar-benar putri keluarga terkaya. Lepaskan saja. Lepas apa? Su Qingchuan. Kau benar-benar berusaha keras untuk berpura-pura kaya. Kau bahkan berani memalsukan kartu emas. Tepat sekali. Saat dia datang pagi ini, dia naik becak listrik. Diparkir tepat di depan restoran Anda. Itu merusak pemandangan. Benar-benar memalukan. Aku adalah tamu terhormat Tuan Muda Hu. Apa kau percaya padaku? Atau kau percaya seseorang yang tidak jelas asal-usulnya? Baiklah. Aku hampir tertipu olehmu. Pasti aku tidak mengecek kalender sebelum keluar hari ini. Sampai bertemu dengan sekumpulan bajingan kecil. Cepat keluar. Ini bukan tempat. Anda bisa makan lalu kabur. Apa kau dengar itu? Menyuruhmu pergi. Sekumpulan orang yang patut dibenci. Panggil manajermu ke sini. Saya ingin membatalkannya. Kartu emas tertinggi. Saya tidak akan pernah datang ke sini lagi. Manajer kami sibuk. Tidak punya waktu untuk repot denganmu. Anda penipu. Kebohongan yang begitu canggung. Hanya orang bodoh yang akan percaya. Bicara. Berapa banyak orang yang sudah Anda tipu? Kau, apa yang kau lihat? Kau masih mau mengamuk? Mau memukulku? Kalian berdua, cepat tangkap dia. Wang Yao, apa ini yang kamu berikan padaku? Su Qingchuan, aku tidak menyangka kau terlihat begitu polos, begitu membenci di belakangku. Jadi kamu, jalang bermuka dua, adegan yang begitu indah. Saya harus segera merekam ini, posting di online, biarkan semua orang lihat. Putri legendaris orang terkaya, kebajikan macam apa ini? Semuanya lihat baik-baik, ini adalah milik Su Qingchuan. Dia hanyalah orang biasa. Berusaha sekuat tenaga, mencoba masuk ke restoran. Mencoba menggunakan metode ini untuk merayu Tuan Muda Hu. Kalau aku tahu, kau begitu putus asa mencari pria, aku tidak keberatan memuaskanmu. Hei, aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dia paling-paling hanya alat. Itu lebih masuk akal. Tidak, di keluargamu tidak ada cermin. Kenapa kalian tidak kencing dan lihat diri kalian sendiri? Jenis apa kebajikan ini? Mulai cemas sekarang. Jangan. Kenapa tidak? Aku panggil Tuan Muda Hu turun dan biarkan dia melihat trikmu. Kamu bersikeras mencari mati kan? Siapa yang mencari mati? Sudah jelas. Apakah kamu menelpon polisi untukku? Atau haruskah saya melakukannya sendiri? Tuan Muda Hu mengadakan perjamuan di sini. Ini bukan persis perjamuan yang layak. Jika polisi datang, hei, tunggu sebentar. Aku akan minta manajer bicara padamu. Tunggu sebentar. Sudah sepakat, baiklah. Su Qingchuan, manajernya di sini. Kalau begitu kau patuh telanjang dan lari telanjang di depan restoran. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencari seseorang untuk menelanjangimu sampai bersih. Manajemen restoran. Ada apa, manajer? Wanita ini memegang kartu emas tertinggi palsu, mencoba meniru putri orang terkaya untuk merayu Tuan Muda Hu. Coba lihat kartunya. Bajingan, kau buta. Kartu ini asli. Manajer, aku teman kuliahnya. Aku bisa bersaksi, dia sama sekali bukan orang kaya. Jika kartu ini asli, maka dia pasti mencurinya. Apa kau punya bukti? Kamu, lihat dia. Semua yang dia kenakan adalah barang murahan. Dia jelas bukan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Kami punya tamu penting di toko hari ini. Aku tidak mau membuat keributan. Ini kartumu kembali. Pergi saja. Siapa bilang orang kaya harus memakai emas dan perak dan mengendarai mobil mewah? Ambil uang ini dan pekerjakan beberapa karyawan lagi. Bukankah itu lebih baik? Hanya orang biasa yang akan mempertimbangkan biaya barang bermerek sebagai uang. Dengan pola pikirmu itu, kamu tidak akan pernah menjadi orang kaya. Tepat sekali. Manajer bahkan menamparku, kau harus memberiku kenaikan gaji. Awalnya aku ingin menghindari masalah dan memberimu kesempatan. Tapi aku tidak menyangka kau begitu sombong dan bahkan menghina kami. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Kau akan ikut denganku ke kantor polisi sekarang. Aku akan minta polisi menyelidikimu secara menyeluruh. Lihat dirimu. Jika kau pergi lebih awal, semuanya tidak akan menjadi sejauh ini. Tepat sekali. Membuat keributan seperti ini, bukankah sedikit terlalu memalukan? Aku sebenarnya pergi ke sekolah yang sama denganmu. Ini sangat memalukan. Manajer, kau orang sibuk. Kami tidak akan merepotkanmu. Aku akan membawanya ke kantor polisi. Ayo pergi. Hei. Keamanan.
Usir para pembuat onar ini. Dari sini. Pergi. Ada kaki tangan juga. Ada keributan di lobi. Bantu pastikan untuk menangkap mereka. Kamu dari mana saja? Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sore ini jadi aku terlambat. Bagaimana? Apakah mereka melukaimu? Mereka tidak menyakitiku, tapi kita tidak bisa makan di sini hari ini. Mereka tidak mengenali kartuku, dan bahkan mengatakan akan mengirimku ke kantor polisi. Mereka bahkan tidak mengenali anggota tertinggi mereka sendiri. Tempat seperti ini tidak layak didatangi. Tampan siapa kau? Aku suaminya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas istriku? Su Qingchuan. Suamimu. Cukup tampan. Tapi kenapa dia punya delusi? Sama sepertimu. Yushan, aku lihat di grup teman sekelasmu hari ini bahwa Xiao Qiming bilang dia mencampakkan Su Qingchuan. Su Qingchuan langsung mencari pekerja migran. Tidak akan. Itu pasti dia. Pekerja migran. Tidak tahu diri. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Orang miskin datang. Mahasiswa miskin. Cocok dengan pekerja migran. Jangan bilang. Cukup serasi. Setiap tahun di sini, menghabiskan begitu banyak uang. Sebaiknya ambil saja, untuk memberi makan anjing. Cara keluarga Shou melakukan sesuatu. Benar-benar, semakin lama semakin keterlaluan. Berani mempekerjakan sembarang orang. Lumayan. Kau bahkan tahu. Perusahaan induk kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Peringkat ketiga, keluarga Shou. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, keluar dari sini sekarang. Begitu kita sampai di kantor polisi, tidak akan begitu mudah bicara. Karena kamu adalah anjing-anjing keluarga Shou. Kalau begitu lihatlah, apa ini? Ini adalah satu-satunya di dunia. Kartu raja tertinggi. How think you? Sebenarnya kamu siapa? Bisakah kartu ini membuat kita masuk? Kartu ini, bagaimana bisa ada padamu? Kalian berdua. Yang satu mencuri kartu emas. Yang satu mencuri kartu raja tertinggi. Kalian benar-benar pasangan serasi. Itu tidak benar. Pemilik kartu raja memiliki identitas misterius. Selain penanggung jawab Shaolin, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Bagaimana bisa kamu mencurinya? Ya Tuhan. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya akan pergi sekarang juga untuk memverifikasinya untukmu. Kamu tidak pantas menyentuh kartuku. Aku akan menghentikan perjamuan Huyang sekarang juga. Kita tunggu saja di sini. Saya percaya, Zhou Lin akan memberi kita penjelasan. Dari mana kamu mendapatkan Alat peraga ini untuk menggertak. Kamu punya banyak nyali. Jika kamu ketahuan nanti, kamu lari duluan. Saya akan menghadapi mereka. Biarkan istriku tutupi kekalahanmu. Apakah aku ini laki-laki? Jangan khawatir. Selama bos mereka tidak datang, tidak ada yang akan tahu. Kartu ini palsu. Kamu masih begitu perhati-hatian. Kartumu juga alat peraga. Tentu saja. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bilang, saya punya kartu raja juga. Hal kecil. Pria ini hanya seorang buruh. Bagaimana mungkin dia punya kartu raja? Itu benar. Itu dari keluarga yang lebih kaya dari negara. Keluarga peringkat ketiga. Jika dia bisa menempel pada cabang setinggi itu, bagaimana mungkin dia mengangkat batu bata di lokasi konstruksi? Ya manajer, kartunya pasti juga palsu. Mereka berdua hanyalah penipu. Siapa yang berani menghentikannya? Perjamuanku perjamuan Huyang. Aku belum cukup bersenang-senang. Mungkinkah mereka benar-benar pengguna tertinggi? Yang kusinggung adalah seorang pengguna tertinggi. Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Mungkin mati listrik. Manajer, pergi dan lihat apa sebenarnya yang terjadi. Pergi. Manajer, tunggu aku. Hei, pemimpin. Bagaimana perjamuannya? Apakah kamu tahu masalah macam apa yang kamu sebabkan hari ini? Bahkan jika kamu dicincang berkeping-keping dan dijual, Lian wakil manajer restoran. kamu masih tidak akan cukup untuk mengganti kerugian ketua. Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana? Kalian sendiri yang menyebabkan masalahnya. Selesaikan sendiri. Wakil manajer umum Lee, selamatkan aku. Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir kartu emasnya dicuri. Dasar bodoh. Kamu mencuri kartu emas dan membawanya padaku untuk dilihat. Tidak bisa membedakan keasliannya. Tidak bisakah kamu memeriksa sistem? Tidak bisakah kamu bertanya padaku, menyelamatkanmu? Bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Pergi sana.
Norasu, Anda memang memesan ruang pribadi. Sistemnya salah. Biar saya antar Anda ke sana sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak perlu. Saya bilang, saya ingin membatalkan kartu ini. Cari seseorang untuk membantu saya dengan prosedurnya. Ini. Ada masalah. Tokomu benar-benar lucu. Tidak bisa masuk setelah dapat kartu emas. Dan tidak bisa membatalkannya setelah dapat. Apa? Mengintimidasi pelanggan. Jual beli paksa. Tidak. Tentu saja tidak. Kalau begitu proses pembatalannya. Norasu, ini semua salah saya. Sayalah yang berbicara kasar pada Anda. Biaya hari ini, semua saya yang tanggung. Saya mohon, tolong jangan batalkan kartunya. Saya memang baru saja mengisi ulang 50 juta minggu lalu. Membatalkannya sekarang agak disayangkan. Tapi, saya bahkan tidak peduli tentang ini. 50 juta. Anda benar. Ini semua salah saya. Tolong Norasu. Hei, metode apa yang baru saja kamu gunakan untuk mengubah identifikasi sistem? Itu. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin manajer itu, wakil manajer umum Fu itu, yang ketakutan oleh kartuku. Itulah sebabnya setelah Hu yang menginterupsi perjamuan dan membiarkan manajer itu yang disalahkan lagi. Tapi ini juga terlalu kebetulan kan? Pikirkan saja, itu semua adalah beberapa orang yang melakukan segala macam kejahatan. Memiliki perilaku seperti ini, juga normal kan? Ya. Tapi, kamu baru saja bilang, kartumu palsu. Kurasa. Ini, saya pikir, dia mungkin memberimu. Demi kartu rajamu, Saki. Makanya dia mengulang ucapanku. Kalau tidak itu akan seperti menampar wajah mereka sendiri, kan? Ya itu masuk akal juga. Iya ya, kamu benar. Mereka hanya sekelompok, bajingan egois. Dan mereka menagih begitu banyak. Kebaikan mereka tak sesuai posisi. Mereka pasti akan menderita bencana. Kita akan tidak datang ke sini lagi di masa depan. Benar. Setelah ribut-ribut begitu lama, kita bahkan belum makan. Mari kita pergi ke tempat lain untuk makan. Saya bahkan tidak punya selera makan. Bagaimana kalau begini? Kita pergi ke rumahku dan pesan makanan. Pesan antar tidak sehat. Aku akan memasak untukmu. Kamu bisa masak. Aku koki yang hebat. Sama sekali tidak sulit. Nanti akan kubiarkan kamu mencicipinya. Baiklah. Hampir saja. Aku hampir ketahuan tadi. How think you? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Maksudku, hampir saja tadi. Aku hampir ketahuan bahwa kartuku palsu. Saya mengerti. Kalau begitu ayo pergi, agar mereka tidak bereaksi dan datang mencari masalah lagi. Kamu benar-benar hebat kali ini. Ini, cicipi asinnya. Ya, enak. Ya. Berapa penghasilanmu sebulan? Di lokasi konstruksi sebelumnya. Beberapa ribu yuan kurasa. Ada apa? Biarkan saya menjagamu. Tidak. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku masih butuh kamu membantuku sebentar. Setelah Suyuto mengadakan pernikahannya, kita akan bercerai. Baiklah. Aku tidak keberatan. Itu. Kamu sudah memberiku cukup uang. Kamu baru saja mentransfer uang kepadaku mengenai perceraian. Mari kita bicarakan setelah semuanya beres. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Ya. Andai saja semua ini bukan palsu. Hai Tianxi, perpanjang bulan madu menjadi 1 bulan. 1 bulan. Bos, saya benar-benar tidak sanggup. Gandakan gajimu. Baik bos, untuk memberikan segalanya bagi perusahaan, untuk mengabdikan diri sampai akhir hayat saya, adalah keinginan seumur hidup saya. Silakan nikmati bulan madu Anda. Saya berharap Anda dan Nyonya mendapat anak kembar dalam 3 tahun, bersatu selamanya. Kau dengar semua itu? Itu, barusan, rekan kerja.
Bertanya secara menyindir. Bertanya padaku. Apakah aku sudah punya pekerjaan lain? Aku ingin menjaga muka. Sengaja mengatakannya. Aku yang sudah merepotkanmu. Tidak. Untuk apa kau membutuhkanku? Iya, aku janji sebelumnya untuk mentransfermu 200.000. Ini untukmu sekarang. King Juan. Apakah kau harus menghitung semuanya begitu jelas denganku? Jika hari ini, orang yang menikahimu, bukan aku. Akankah kau begitu murah hati? Halo, Stefan. Itu, bantu aku mendesain gaun pengantin. Gaun pengantin. Tuan Hu, apakah Anda akan menikah? Ya, nanti. Aku akan mengirimimu undangan. Saya bilang 4 tahun lalu, saya tidak akan lagi mendesain gaun pengantin. 5 juta. Tapi karena ini Anda sih, bujangan abadi ini yang akan menikah. Anggap saja ini hadiah pernikahan. Bukan tidak mungkin. Kau sudah menghabiskan 5 juta. 5 juta. Dari mana datangnya 5 juta? Apa yang kamu lakukan? Nada dering ponsel. Semua pekerja menggunakannya. Kau datang ke sini. Aku datang ke sini untuk memberimu selimut. Baiklah. Kamu lihat aku. Lihat apa? Merapikan tempat tidur. Aku tidak tahu caranya. Merapikan tempat tidur. Bisa memasak, tapi tidak bisa merapikan tempat tidur. Aku benar-benar tidak tahu. Haruskah aku bilang kamu tuan muda? Atau rendah hati? Lupakan saja, aku saja yang lakukan. Karena kamu memasak untukku, aku akan membantumu kali ini. Belajar yang baik. Ayo minggir. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kemari dan lihat. Aku ingin menjadi suamimu. Dia adalah apa yang kubeli. Tidak ada yang boleh mengganggunya. King Juan, ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Su King Juan, jangan bersembunyi di dalam, tanpa suara. Aku tahu kamu di rumah. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Kamu untuk menyenangkan pengemis bau ini, malah membawanya ke 4 keluarga besar, restoran keluarga Shaw untuk membuat masalah. Kamu ini, dasar tidak tahu berterima kasih. Kau sudah menyinggung keluarga Shaw. Kita ini apa? Keluarga Su harus berbuat apa? Pernikahan ini, kau harus bercerai. Aku menyinggung mereka. Apakah kamu tidak masuk akal? Orang-orang di bawah keluarga Su tidak mengenali anggota mereka sendiri. Dan bahkan ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Aku membatalkan kartuku. Bukankah seharusnya begitu? Kau membawa pekerja migran ini ke restoran mewah seperti ini. Kalau aku jadi kau, aku juga laporkan ke polisi. Dan kau? Setidaknya kamu punya gelar. Orang terkaya. Begitu takut pada segalanya. Kenapa bisa begitu? Hanya tahu cara. Berlagak di rumah. Kau. Orang yang bersangkutan bahkan belum bicara. Anjing di kakiku. Menggonggong dengan cukup senang. Orang tidak berbudaya itu. Siapa yang kau maki? Aku ayahmu. Aku tentu saja tidak punya ayah yang memalukan sepertimu. Sekarang, keluar dari rumahku. Apakah ini rumah Su King Juan? Saya wakil presiden Shaw Corporation. Lian, ini semua perbuatanmu. Masalah datang. Ini semua salahmu. Wakil Presiden Lee, silakan masuk. Nona Su, mengenai masalah hari ini, itu benar-benar karena dia sudah keterlaluan. Namun Tuan Muda Shaw ingin menghukumnya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, jika kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Hukuman? Hukuman apa? Dia membuat keributan besar di Shaw Corporation hari ini. Bukankah kau di sini untuk menghukumnya? Itu hanya pengembalian kartu. Apakah keluarga Shaw berniat untuk terus mempermasalahkannya? Beraninya kami. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Nona Su, hari ini, itu memang kesalahan. Shaw Corporation kami, personal yang terlibat, sudah dipecat. Selain itu, Tuan Muda Shaw sangat marah. Dan secara khusus, meminta saya datang ke rumah Anda. Untuk secara pribadi, meminta maaf kepada Anda. Tunggu apa lagi? Cepat dan kirim barang-barang itu. Nona Su ini
hanya hadiah kecil, hanya sebagai tanda penghargaan kami. Selain itu, Tuan Muda Show telah meningkatkan Anda menjadi kartu raja secara gratis dengan nilai tersimpan sebesar 200 juta. Jika Anda bersikeras untuk pengembalian dana, langsung tukar uang tunai. 200 juta. Aku juga nona sulung dari keluarga Su. Bukankah itu berarti? Hey, kartu ini sudah terdaftar dengan pengenalan wajah Nona Su dan bisa digunakan secara global. Jika orang lain memegang kartu ini, itu akan tidak valid. Soulin Masil, agak pintar. Dengan kata-kata Tuan ini, pekerjaan saya seharusnya aman. Nona Su, jika tidak ada instruksi lain, maka saya akan kembali dan melapor kepada Tuan Muda Show. Awalnya aku sudah bertekad untuk tidak pergi lagi. Tapi melihat betapa tulusnya dia, aku akan dengan enggan menerimanya. Kenapa belum? Kalian para bajingan pergi juga? Ya Tuhan, karena kau sangat berguna. Demi keluarga Su. Kau tidak boleh begitu saja menikahi buruh ini. Su Kengcuan, kau ceraikan dia segera. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Benar Kak, jangan memancing. Ayah marah. Dengarkan ayah. Dan cepat nikahi Huyang. Dasar terhijau mati. Jika kamu ingin menikah dengannya, pergi nikahi dia sendiri. Kau, buruh sialan. Apa kau pantas untuk Kingcuan kami? Jangan bilang, kau tidak punya kesadaran diri. Kita berdua adalah jodoh yang ditakdirkan. Kenapa kamu harus ikut campur di sini? Tidakkah kamu malu? Apakah kamu punya harga diri? Kak, ibu dan ayah, melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bisa punya semua kebaikan ini. Bisakah kamu menikahi Huyang saja? Apakah itu boleh? Kau membuat keributan di grup Yao hari ini dan mengganggu Tuan Muda Hu. Pesta lajang. Tuan Muda Hu sangat tidak senang. Jadi kenapa? Dia sendiri sedang bermain-main di dalam. Apakah aku masih harus menjaga untuknya? Diam. Jika kau tidak bercerai, aku akan mencabut hakmu untuk mewarisi kekayaan keluarga Su dan mengganti nama belakangmu. Su Kingcuan, apa kau bersedia melepaskan segalanya demi seorang buruh untuk secara terbuka menentang keluarga Su? Aku bersedia. Lagi pula, keluarga Su tidak berharga di mataku. Mengganti margaku, aku sangat senang. Kau, Terlebih lagi, kamu tidak pernah berniat untuk membiarkanku mewarisi kekayaan keluarga Su. Apa yang kamu gunakan untuk mengancamku? Karena kamu meremehkan suamiku. Dalam 2 minggu, kita akan berada di hotel terbesar di kota, mengadakan pernikahan kita. Aku ingin mengumumkan kepada dunia betapa luar biasanya suami Su Kingcuanku. baiklah. Karena kau bersikeras untuk melompat ke dalam lubang api, maka aku sekarang akan memberitahu seluruh keluarga untuk mengusirmu dari keluarga Su. Terserah. Pergi sana. Kau tunggu saja. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Maaf, aku membuatmu berakting dalam drama bersamaku lagi. Pernikahan. Tentu saja harus ada pernikahan. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengungkitnya. Benarkah? Kamu sudah banyak membantuku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Hei, kamu. Bukankah kamu tidak punya pekerjaan? Aku akan di perusahaan kita mengatur posisi untukmu. Bagaimana? Halo Presiden Su. Sekretaris Wang mengambil cuti 3 hari. Ini asisten baruku. Kamu bawa dia untuk menyelesaikan prosedur masuk itu. Ya Presiden Su. Presiden Su, gawat, anggota keluargamu membuat masalah lagi. Mereka datang begitu cepat. Presiden Hu mengetahui bahwa keluarga Su sekarang hanya cangkang kosong. Itulah sebabnya ayah Su memutar otak untuk naik ke keluarga Hu. Mengerti? Kau bawa orang-orang dan bawa apa yang aku siapkan sebelumnya ke perusahaan istri bos. Untuk apa? Hantaran. Su Kengcuan. Harus ada batasnya untuk keras kepalamu. Kau menikahi pekerja migran, di mana kau akan menaruh muka keluarga Su. Aku tidak peduli di mana kau meletakkannya. Dasar anak ini, Kingcuan, dengan kepribadianmu, Suruh paman tertua Su Kingcuan. cepat atau lambat kau akan menderita. Tepat sekali. Tidak tahu menghargai orang tua. Niat baik. Istri paman tertua. Selalu bikin masalah. Sama sekali tidak patuh. Sungguh memalukan. Apa yang kalian katakan, itu seperti kentut setiap hari. Apa aku punya? Perlu mendengarkan. Kurang ajar, tak tahu sopan santun pada orang tua.
Seperti itu, kau sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Bibe dan Paman datang untuk membantumu. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau masih berbicara seperti ini. Masalah apa yang sudah aku sebabkan? Kau menolak pertunangan Tuan Mudahu. Dia sangat tidak senang. Terlebih lagi, kamu juga menyuruh orang membuat masalah di perjamuannya. Apa kamu pikir dia akan mengampunimu? Hu yang hanyalah sesuatu di matamu. Sungguh sombong. Aku beritahu padamu, jika Tuan Mudahu datang nanti, kamu harus meminta maaf. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantumu. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Keamanan. Kurasa, kau tidak begitu jelas tentang situasi saat ini, kan? Minta maaf padanya. Apa dia pantas? Perusahaannya sudah diakuisisi olehku. Kamu tidak tulus, mempermalukan keluargaku. Kamu, ya Tuhan, bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Ayahmu demi menyenangkan keluargaku, bisa dibilang sudah menderita segala macam kesulitan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Pikirkan baik-baik. Kalau saja aku tahu kau, bajingan tak tahu terima kasih seperti itu. Seharusnya aku mencekikmu saat kau lahir. Cekik saja aku. Ibuku masih ada saat itu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Kau persis seperti ibumu. Terlalu agresif. Seorang wanita tidak boleh begitu agresif. Lihat ibumu. Begitulah akhirnya dia. Kau memukulku. Aku memukulmu, lalu kenapa? Anak durhaka, kamu benar-benar tidak berbakti. Bagaimana bisa kamu memukul orang tua? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku menghormatinya? Siapapun yang menyinggung ibuku, mati. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu gila? Sekarang, setelah kau tahu aku gila, menjauhlah dariku. Entah datang ke pernikahanku dalam 2 minggu, atau hanya dari pandanganku. King Chuan, apa bagusnya dia sampai kamu harus menikah dengannya? Dia tidak punya apa-apa, tapi setidaknya dia tulus. Tidak seperti beberapa orang yang mengandalkan menipu perasaan wanita untuk naik pangkat. Kamu, apa yang kamu katakan? Ya Tuhan. Ayah kau. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Sangat ramai. Hu yang tuan muda keluargaku. Tuan Mudahu Anda di sini. Ya Tuhan. Anda pasti menertawakan kami. Su King Chuan, cepat minta maaf kepada Tuan Mudahu. Benar, cepat minta maaf. Silakan lihat ke atas semuanya. Film was translated Ini adalah and wilayahku. narrated by M Media. Siapa yang mengizinkanmu untuk merajalela di sini? Ku dengar untuk membuatku marah. Kamu menikah dengan pekerja migran. Aku tidak punya apa-apa untuk kukatakan padamu baik-baik. Sekarang, hanya dari perusahaanku. Su King Chuan, kalau bukan karena ayahmu, dengan sikapmu saat ini, aku beritahu ya, kamu sudah mati 100 kali lipat. Aku sangat takut. Hu Yang, selain membual, apalagi yang bisa kau lakukan jika kau punya nyali? Wujudkan itu. Aku seorang pria terhormat, dan aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Bawa pekerja migran itu keluar sini. Aku ingin melihat apa yang dia makan, sampai berani mencuri wanita dariku Hu Yang. Siapa wanitamu? Sungguh Haryalan. Keamanan, usir dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. King Chuan, Tuan Mudahu ini murah hati. Dia datang sendiri. Tidak bisakah kau menundukkan kepala saja? Berhentilah keras kepala. Kini, semuanya terlanjur begini. Kau masih belum menyerah. Begitukah? Hu Yang, keluarga Su sama sekali meremehkanmu. Putri mereka yang paling berharga, Su Yutu, bahkan dalam kematian, dia tidak mau menikahimu. Tidak percaya tanyakan padanya. Kau bicara omong kosong, jadi kau bersedia menikah dengannya. Kalau begitu nikah saja. Mengapa kau harus menyeret wanita bersuami sepertiku? Apa yang kau coba lakukan? Ya ampun, bukankah itu hanya karena tuan muda ini sangat menawan? Selama itu wanita, setelah melihatku, mereka akan berebut, berdesakan untuk menikahiku. Meskipun ini tidak diizinkan oleh hukum, tapi secara pribadi, kalian berdua bisa menikahiku bersama. Hu Yang, kau ini sungguh orang yang tidak tahu malu. Kau pukul aku, kau cari mati. Lihat baik-baik sendiri. Apa ini? Perjanjian akuisisi. Kaulah yang mengakuisisi perusahaanku. Kau menjual perusahaan tanpa tahu siapa yang mengakuisisi. Kau hanya menjual perusahaan. Hu Yang, kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Oh bagus. Hebat. Kita keluarga. Jangan sungkan. Bagaimana kalau begini? Perusahaan ini, anggap saja, milikku Hu Yang. Hadiah pertunangan untukmu.
Bagaimana dengan uang dari akuisisi perusahaan? Anggap saja maharmu. Bagaimana? Manusia butuh muka, pohon butuh kulit. Huyang, kau benar-benar bajingan. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, kau masih mau aku menikah dengannya? King Chuan, Tuan Muda Hu ini benar. Kalian berdua memang jodoh yang serasi. Persetan dengan jodohmu. Apa kau bahkan punya hak bicara di sini? Perusahaan ini, aku beli dengan uang sungguhan. Siapa yang keluarga? Denganmu, Huyang. Bukankah kau meremehkan suamiku? Aku akan mentransfer semua saham perusahaan ini kepadanya sekarang juga. Mulai sekarang, suamiku akan menjadi bosmu jika ada yang berani menggunakan pengalamannya sebagai pekerja konstruksi untuk menghinanya lagi. Aku akan memastikan mereka menyesalinya. Hu yang ini tidak berguna ini. Kalau bukan, karena aku tidak bisa membuka identitasku di depan King Chuan. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Kau tergila-gila cinta. Kau bahkan memberi uang. Tidakkah kau malu? Murahan sekali. Tepat sekali. Dasar boros. Hak apa yang kau punya untuk bicara tentang Tuan Muda Hu? Tuan Muda Hu itu jauh lebih kuat darimu. Pekerja migran ini harus keluar dari sini. Keluarga Sukami tidak bisa mentolerir jenis gigolo ini. Siapa yang kau sebut gigolo? Orang ini. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Mungkinkah dia? Akulah yang kau cari. Suami Su King Chuan. Menutupi dirinya begitu rapat. Apakah dia malu terlihat? Tanganku. Melambai-lambai sembarangan. Akan kupotong tanganmu. Kamu. Bagaimana denganku? Suamiku jauh lebih baik darimu. Dia hanya kuat tapi tidak punya otak. Jika kau berani, lawan pengawalku. Pergi. Mari kita lihat siapa yang berani. Ini milikmu. Mulai hari ini. Dia adalah Presiden Cabang Hu Corporation. Cabang Hu Corporation sudah lama kukosongkan. Dan bahkan berutang 100 juta. Memberikan ini padanya sama saja mencelakainya. Aku sudah menyiapkan laporannya. Aku percaya bahwa dengan kemampuannya, cabang perusahaan Hu pasti akan bangkit kembali. Nah, dia menipumu. Kau hanya pekerja migran. Apa kau mengerti manajemen? Jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa dan berutang lagi 300 juta. Kau hanya mencoba bersama Su King Chuan. Demi uang, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1 juta. Putus dengannya sekarang. Dan aku akan memberimu 3 juta. Berlutut dan minta maaf pada King Chuan. Ya ampun, 3 jutamu itu. Bukankah baru saja kau kumpulkan dari King Chuan? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, sebaiknya kau lakukan seperti kataku. Dan kirimkan hantaran itu. Hadiah pertunangan? Jangan konyol, hadiah pertunangan. Macam apa yang bisa kau tawarkan? Hadiah pertunangan datang. 6 mobil mewah, 600 batang emas, 6 villa tepi sungai, dan Hu Corporation S. Markas besar, 6% saham. Ada apa? Mungkinkah pria ini tidak sesederhana kelihatannya? Siapa sebenarnya kau? King Chuan. Tidak peduli apa identitasku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ini adalah perjanjian pengalihan saham Hu Corporation. Siapa sebenarnya identitasmu? Seorang pekerja migran. Bukan begitu? Apa kau sudah tahu sejak lama? Huyang, bahkan pekerja migran lebih kaya darimu. Apa yang kau sombongkan? Sekarang, keluar dari perusahaanku. Kau bicara omong kosong. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin memiliki saham di kantor pusatku, berpura-pura begitu murah hati? Itu mungkin semuanya palsu. Ini asli atau palsu? Kau pergi ke markas Hu dan tanyakan, dan kau akan tahu. Baiklah. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Aku pasti akan merobek wajahmu. Halo ayah. Ada masalah di perusahaan di sini. Kamu kembali ke sini sekarang juga. Apa? Ada apa? Kamu sendiri yang menyebabkan masalah. Dan kamu bertanya padaku?
Pikirkan baik-baik. Siapa yang sudah kamu sakiti? Kau gagal mengeluh, malah dimarahi? Aku benar-benar sudah melihat banyak pewaris generasi kedua kaya sepertimu. Bahkan salah satu. Jari suamiku lebih baik darimu. Jika aku jadi kau, aku sudah bunuh diri. Sejak tadi. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Ada apa, Kaya? Hu Ningshan, ayah Hu Yang. Kamu membiarkan Dewan Direksi perusahaan menghapusku dari daftar saham cabang. Angel, apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan si kecil bajingan itu, Hu Tingyu? Apel, Hu Tingyu? Anak haram kakek? Namanya Hu Tingyu. Hu Tingyu? Kenapa nama itu terdengar tidak asing? Kamu bahkan tidak tahu nama pesaingmu? Kamu hanya mencoba membuatku mati marah. Siapa suruh dia selalu tinggal di luar negeri? Aku hanya pernah melihat fotonya. Lagi pula, kakek juga tidak menyukainya. Apa yang mungkin bisa dia capai? Kurasa kamulah yang tidak berguna, selain merusak segalanya. Sudah kubilang untuk tinggal di rumah dan mempelajari baik-baik hal-hal di dunia bisnis. Tapi yang kamu tahu hanyalah bersenang-senang sepanjang hari. Semua orang mengira bahwa Hu Tenyu tidak akan menjadi apa-apa. Aku tidak menyangka begitu dia kembali. Dia merebut kendali markas besar dalam waktu kurang dari sebulan. Dia menjadi pengambil keputusan sebenarnya dari keluarga Hu. Sekarang, bahkan kakekmu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku bahkan belum bertemu orang ini. Siapa yang mungkin sudah aku singgung? Pikirkan lagi baik-baik. Ayah, di seluruh kota Tianshong ini, siapa yang berani menantang keluarga Hu kita? Kecuali suami Su Kengcuan. Apa kamu bicara tentang pekerja migran itu? The Benar. film was translated Dia memberi Su and Kengcuan narrated hadiah by pertunangan M. hari Media. ini. Hadiah-hadiah mewah itu, aku iri hanya melihatnya. Sepertinya, aku harus menanganinya sendiri. Sekarang, Hu yang tidak ada di sini untuk mendukungmu. Kenapa kau tidak keluar dari sini? Kamu mengusir Hu Yang, memutuskan hubungan kita dengan keluarga Hu. Kerugian ini, kamu harus menggantinya untuk kami. Apa kau masih punya rasa malu? Gelar kosong orang terkaya. Apakah itu penting? Kami membesarkanmu begitu lama. Apa salahnya meminta sedikit uang darimu? Saat perusahaanmu didirikan, keluarga Su memberimu dana awal 10 juta. Sekarang, kembalikan uang ini padaku. Omong kosong. Dana ini adalah milik ibuku, yang ditinggalkan untukku sebelum dia meninggal. Sejak kapan? Itu jadi uangmu? Dana itu ditransfer dari rekening perusahaan kepadamu. Kalau begitu itu uangku. Kau bahkan lebih tidak tahu malu. Daripada Hu Yang, kau adalah keluarga yang sebenarnya. Cukup omong kosong. Apa kamu mencoba menyangkal hutang? Apel, tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang tunai. Gadai Kingcuan kepada kami sebagai pembayaran. Kalau begitu panggil polisi, gugat aku, dan lihat siapa yang akan dibelah pengadilan. Ibumu sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bahkan jika kita ke pengadilan, aku akan menang. Beraninya kau mengatakan itu? Jika bukan karena ibuku waktu itu, bisakah kau mencapai apa yang kau miliki hari ini? Grup Su memang dibangun untukmu oleh ibuku. Dengan uangnya, tapi 10 juta ini. Dana awal, juga ditinggalkan untukku oleh ibuku. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut ibuku akan datang mencarimu di tengah malam? Aku sudah lebih dari murah hati padamu. Jangan pernah berpikir tentang 10 juta itu. Apakah kamu harus membuat segalanya begitu sulit? Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mempublikasikannya? Dan lihat siapa yang akan bekerja sama denganmu di masa depan? Baiklah, silakan publikasikan. Kita lihat saja. Keamanan, antar mereka keluar. Baiklah, tunggu saja. Silakan. Ayo pergi. Maaf, karena membuatmu melihat adegan konyol ini. Tidak apa-apa. Kita hanya mitra dalam pernikahan. Saling membantu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mendapatkan semua barang ini? Properti. Properti? Bagiku terlihat cukup nyata. Emas dan perak asli. Tentu saja, itu asli. Bukan apa-apa. Mari kita bawa barang-barang ini pulang dulu. Kita bisa menyimpannya untuk menakut-nakuti mereka di masa depan. Ayo pergi. Presiden Hu. Putri sulungku. Dia benar-benar hancur. Tapi, aku juga punya seorang putri.
bernama Yutor, usianya cukup cocok untuk Tuan Muda Humu. Bagaimana dengan keluarga Hu kita? Kami tidak menikahi putri selir. Ini tidak dihitung sebagai putri selir, Kang. Karena sekarang, Liu Yuang dan aku adalah suami istri. Kamu tahu betul perbedaan antara keduanya. Hal-hal lain, aku tidak perlu berkata lebih banyak. Baiklah kalau begitu, Presiden Hu. Kalau begitu, jangan adakan persekutuan pernikahan. Tapi, kita juga bisa mengadopsi beberapa metode lain untuk memperkuat kerjasama kita. Bagaimana menurutmu? Kamu bahkan tidak bisa menangani putrimu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya kemampuanmu di bidang lain? Presiden Hu, kamu tidak bisa berkata begitu. Putramu, Hu Yang, bukankah dia? Diam. Kamu tidak mengajari putrimu sendiri dengan baik, dan kamu menyalahkan putraku? Aku memberitahumu sekarang. Kerjasama antara keluarga Hu dan keluarga Sumu dibatalkan. Hei, Presiden Hu. Hei, Presiden Hu. kenapa kau begitu sombong? Kamu ini, dasar tidak berguna. Kau? Kenapa kau memukulku? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Hu, mari kita buat kesepakatan. Aku akan menempatkan Su Qingchuan di ranjangmu. Tapi kau harus menikahiku. Bagaimana? Kamu benar-benar punya cara untuk mempermalukan Su Qingchuan? Tentu saja. Bagus, selama kamu bisa. Biarkan aku mendapatkan Su Qingchuan. Aku pasti akan membuatmu jaya. Perjamuan malam ini, kamu harus hadir. Izinkan aku pergi hancurkan ini. Tentu. Aku pasti akan ada di sana. Jika kamu berani main-main atau tidak datang, aku akan menyebarkan abu ibumu ke angin. Kau? Apa kau binatang? Aku akan pergi, aku akan pergi. Jangan menyesal. Ada apa? Malam ini, kembali ke rumah lama bersamaku. Mencuri abu. Tidak melihatmu selama sore. Seleramu meningkat. Aku ada beberapa urusan sore ini, jadi aku tidak bisa pergi. Apakah pakaianku ini terlihat bagus? Tentu saja, itu terlihat bagus. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah. Maaf, Pengurus rumah tangga keluarga Su. pekerja migran dan anjing dilarang masuk. Aku membawa priaku kembali ke rumah orang tuaku. Sejak kapan aku harus mendengarkan pendapat seorang pengurus rumah tangga? Nora, Tuan Muda Hu yang tidak mau membiarkannya masuk. Hari ini adalah perjamuan pertunangan Tuan Muda Hu dan Nona kedua. Dia hanya seorang pekerja migran, dan dia berpakaian seperti ini. Bukankah itu memalukan bagi kita? Ya Tuhan. Biarku beritahu, kalian yang memohon padaku untuk datang. Bukan aku yang memaksa datang. Jika kau tidak membiarkannya masuk, maka aku juga tidak akan masuk. Hal yang memalukan. Kita akan menyelinap masuk melalui pintu belakang nanti. Aku harus menyelesaikannya hari ini. Mencuri abu. Jangan khawatir, aku punya rencana. Halo. Urus masalah di pihak Hu Yang. Bajingan. Bukan, ayah. Kamu benar-benar pandai membuat masalah. Nah, Hu Tenyo, dia melihat di gerbang depan. Kamu membiarkan orang menindas Su Qingchuan dan suaminya, dan bahkan mengatakan sesuatu tentang pekerja migran dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Benar. Apa salahnya itu? Bodoh. Keluarga kita memulai dalam bisnis properti. Pekerja migran adalah fondasi kita. Jika berita ini tersebar, opini publik akan menghancurkanmu. Apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kamu harus segera mengundang Su Qingchuan secara pribadi dan suaminya kembali, dan minta mereka menghadiri perjamuan. Aku sendiri sangat ingin ikut campur. Kalau begitu aku akan membiarkannya menonton dengan saksama bagaimana aku mempermainkan Su Qingchuan. Hei, Kau cukup gigih. hei Su Qingchuan, tunggu. Minggir. Hei. Kepala pelayan tadi salah paham padaku. Hentikan. Ayo masuk. Pekerja migran dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Kata-kata yang sangat tertarget. Siapa yang akan salah paham? Cukup. Jangan cari gara-gara. Yang mencari masalah adalah kau. Baik. Su Qingchuan, kesalahanku. Aku akan minta maaf. Baiklah. Apakah ini sikapmu untuk meminta maaf? Maaf, Su Qingchuan. Tolong nyonya.
Jangan salahkan aku. Tolong bawa suamimu untuk menghadiri perjamuan. Sayang, bagaimana menurutmu? Baiklah. Sikap yang baik. Aku memaafkanmu. Ayo pergi. Kakak, apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Mengingat hari ini adalah pertunanganku. Bagaimana kalau kita melupakan yang sudah lalu? Jika kau tidak minum, keluar. The film Cukup was tangguh ya. translated and narrated Tapi, by M. tidakkah Media. kau ingin tahu? Tidakkah kau ingin tahu di mana abu ibumu berada? Apa maksudmu? Hanya ibuku yang tahu. Di mana itu? Minumlah ini, dan aku akan memberitahumu. King Chuan tidak akan menjawab telepon tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Baiklah, kalau begitu, keluar. Huyang, kau sekarang tunangkuku di kamarku bermain dengan wanita lain, dan kau ingin aku menjaga pintu untukmu. Apa kau punya hati nurani? Kalau begitu aku tidak keberatan. Sepasang bunga saudari. Kenapa kamu tidak tinggal saja? Aku akan lebih senang lagi. Huyang ini benar-benar binatang. Aku pikir kau kotor. Kalau mau main, cepatlah. Selama itu bisa menyiksa Su King Chuan. Jangan sebutkan menjaga pintu untukmu. Aku akan mengelas pintu itu untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Baiklah, Sayang sekali. Pekerja migran itu tidak ada di sini. Kalau tidak, pasti akan lebih seru. tidak sesederhana itu. Tuan Muda Hu benar-benar tahu cara bermain. Pergi, pergi, pergi. Wanita keji itu. Kamu pura-pura pingsan. King Chuan, Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong, pekerja migran ini membunuh orang. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kalian, keluarga Su. Ada apa? Apa? Pertama, kamu menolak pertunanganku, lalu kamu membiarkannya datang menggodaku, dan sekarang kamu membiarkan pekerja migran ini datang dan memukuliku. Apakah kamu mencoba bermain jebakan madu denganku? Aku merayumu. Aku menjebakmu. Apa kau sudah gila? Kalau begitu pergilah berobat. Baiklah. Lihat, lihat, dia masih tidak mengakuinya. Apakah keluarga Su kalian punya ketulusan dalam aliansi pernikahan ini? Kau Cukup. masih tidak percaya padaku. Baiklah. Aku akan membuat kalian semua yakin sekarang. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Terima kasih telah secara pribadi memberikan bukti. Kalian tonton dulu. Setelah selesai menonton, aku akan mengirimkannya ke kantor polisi. Untuk membiarkanmu menuntutku. Untuk membiarkanmu menuntutku. Penipu. Aku akan menginjak-injakmu sampai mati. Injak-injak sampai mati. Apa? Kamu bahkan tidak mengenali ponselmu sendiri. Ini, serahkan padaku. Apa? Bukankah aku yang menggodamu? Sekarang kamu takut Baiklah, King Chuan. Berhenti membuat masalah. membuat masalah. Kamu hanya akan membiarkannya menggertak kedua putrimu. Apa kamu punya harga diri? Yang Yang Kamu baik-baik saja? Sakit. Keluarga Sumu benar-benar punya pendidikan keluarga yang baik. Aku bahkan tidak setuju dengan pernikahan ini sejak awal. Sekarang, aku umumkan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Tenang, On. Besanku jangan marah. Siapa yang berbesan denganmu? Yang ayo pergi. The film was Kamu dengar itu? translated and Serahkan narrated ponselmu by padaku. M. Media. Pergi tanya polisi. Kamu gadis kecil. Sangat agresif. Apa? Apa kau mau jadi musuh keluargaku? Tidak, tidak, tidak.
Ya ampun, lihat aku. Mana berani kami. Besan, tolong jangan gelisah. Bukan itu maksudnya. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus dihukum. Mungkinkah semua orang di keluarga Ho adalah jenis sampah yang menggertak pria dan menindas wanita? Aku selalu berpikir, itu masalah Hu yang sendiri. Aku tidak menyangka, ternyata kau, sang ayah, yang gagal mendidik putramu. Tidak ada tempat bagi buruh kasar untuk bicara di sini. Tidak ada tempat bagiku untuk bicara. Bagaimana dengan polisi? Hu Dingshan telah terlibat dalam investasi ilegal selama bertahun-tahun. Di permukaan, ini adalah aliansi pernikahan dengan keluarga Su. Tapi kenyataannya, dia ingin menjatuhkan keluarga Su melalui aliansi pernikahan. Apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau begitu, kita sekarang akan membatalkan pertunangan. Kau ternyata tergoda oleh buruh kasar? Awalnya aku tidak percaya, kecuali kau segera mengeluarkan 30 juta sekarang sebagai hadiah pertunangan untuk Yutol. Bukankah perilakumu agak terlalu buruk? Kau tidak bisa mengeluarkannya, kan? Su Hao, aku khawatir. Kau juga tidak bersin. Kau sering mengunjungi rumah bordil. Melakukan hal-hal yang tidak bisa lolos sensor. Belum lagi kau menghabiskan kekayaan keluargamu karena judi. Aku khawatir tubuhmu juga. Provokasi. Ini provokasi murni. Ini semua adalah hal yang sepenuhnya dibuat-buat. Kau tidak boleh mempercayainya. Apa yang kukatakan barusan, besar. Kau tidak boleh mengambil hati. Kakak kedua, cepat usir kedua bocah tangik ini keluar. Kau sangat suka merobek. Kenapa tidak kukirimkan file cadangan komputer? Kau bisa mencetaknya dan merobeknya perlahan. Aku punya banyak cadangan. Cukup untuk mengirim kalian semua ke penjara. Lihat dirimu. Suami macam apa yang kau temukan? Su Keng Chuan. Jika aku masuk penjara, keluarga Su juga akan mendapat malu. Saat itu, posisi ayahmu sebagai orang terkaya tidak akan bisa dipertahankan. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini hari ini. Perjamuan pertunangan yang seharusnya berjalan baik telah kau hancurkan. Cepat bawa suamimu yang tidak berguna itu dan pergi dari sini. Baik, mulai hari ini. Aku dan keluarga Su tidak ada ikatan lagi. Berhenti di situ. Ini milik keluarga Su. Kau tidak bisa mengambilnya. Benar. Bagaimanapun, kau dan keluarga Su sudah tidak punya ikatan lagi. Kalau begitu kita akan ambil benda kotor ini dan taburkan di pot bunga untuk menanam bunga. Kamu. Setidaknya ibuku sangat membantumu. Apakah kamu harus begitu tidak berperasaan? Kau, berikan padaku. Ya Tuhan, Ibu. Ya Tuhan, Ibu. Saat Ibu masih hidup, putrimu masih kecil dan tidak bisa membantumu. Aku tidak menyangka. Bahkan sekarang, keluarga Su masih menggertak Ibu seperti ini dan tidak akan melepaskan Ibu. Mereka benar-benar memakan abumu. Baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Bahkan jika aku melanggar hukum hari ini, bahkan jika aku masuk penjara, aku akan membelah perut wanita ini dan mengambil abumu untuk menyemayamkannya dengan layak. Tidak, kamu tidak bisa. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Kamu memakan abu ibuku. Jadi aku akan membelah perutmu dan mengeluarkannya. Itu sangat masuk akal. Hei, jangan. Dia memakan abu ibumu. Masukkan abu ibumu ke dalam perutnya. Kau harus memperlakukannya sama seperti kau memperlakukan ibumu. Lalu saat kamu mati, kita akan membiarkan Suyutu, abumu, dimakan oleh orang lain. Baiklah, lanjutkan. Menjadi ayah Suyutu, yang utama adalah keabadian spiritual. Bagaimana menurutmu? Kau, tangkap dia. Aku dan suamiku. Hidup kami sangat pahit. Liu Yuan, di depan umum, memakan abumu. Itu penghinaan yang sangat besar. Hu Dingshan, Su Hao, kalian berdua dicurigai melanggar hukum. Ikut kami. The film was Kau tahu siapa translated aku? and narrated by Keluarga Hu Media. kami tidak akan mengampunimu. Simpan saja napasmu. Sudah tua begini, masih menumpang pada keluarga. Tidak malu? Petugas, ada satu lagi di sini. Bibi, apakah kamu akan membelahnya sendiri dengan patuh? Atau aku yang harus melakukannya? Tolong. Ini untukmu. Bagaimana kamu terpikir mendapatkan yang palsu?
Awalnya, aku ingin menukarnya. Tapi aku sadar kamu sudah pergi. Jadi aku bergegas untuk membawanya ke sini. Untungnya, kamu pintar. Terima kasih. Aku akan ambil mobil dulu. Santai saja, kalian berdua. Zaman sekarang siapa saja berani datang ke toko haute couture. Bisakah kamu membeli gaun pengantin di sini? Bukankah kamu ditangkap? Kamu sangat naif. Kakekku hanya punya aku sebagai cucu. Jika dia tidak membantuku, siapa yang akan dia bantu kamu? Dua hantu miskin. Namun kamu bermimpi menyakiti keluargaku? Konyol. Sungguh pembawa sial. Hu Tingyu, ayo berangkat. Toko ini punya hal-hal kotor. Sudah waktunya pergi. Lagi pula kamu tidak mampu membeli gaun pengantin di sini. Tinggal di sini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tuan, apakah Anda punya janji? Ini adalah internasional. Desainer terkenal, toko Stephen. Kau perlu memesan 1 tahun sebelumnya untuk mendapatkan nomor antrean. Bagaimana mungkin mereka punya kustomisasi pribadi? Suamiku dan dia juga menggunakan koneksi untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Kedua orang ini tidak punya apa-apa dan mereka ingin masuk toko. Sungguh lelucon. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan fakta bahwa kamu butuh koneksi dan harus menunggu setahun untuk mendapatkan plat nomor. Sedangkan kami tidak membutuhkannya sama sekali. Omong kosong apa yang kau katakan? Tuan Hunonasu, silakan ikut saya. Aku tidak ingin datang sejak awal, tapi karena tokonya begitu antusias. Kalau begitu kita masuk dan lihat-lihat. Mereka jelas tidak punya nomor. Kenapa mereka bisa masuk untuk memilih gaun pengantin? Undangan Tuan Stephen. Tidak perlu orang lain berkomentar. Stephen mengundang mereka berdua. Apakah kamu salah? Ini hanya udik dari desa. Kelihatannya seperti penipu. Tuan Hu, jangan pedulikan mereka. Silakan ikut saya. Tuan Hu, sungguh kebetulan. Nama belakangku juga Hu. Aku beritahu kamu, sebaiknya kamu pergi konfirmasi sekarang sebelum kembali. Mereka berdua bermarga Hu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Apa yang kamu bicarakan? Periksa dengan cermat. Nomor reservasi. Jangan menurunkan standar toko kami. Ya. Tuan Hunonasu, silakan ikuti saya. Hei, untuk apa kau berdiri di sana? Bawa kami masuk. Anda baru saja bilang nomor reservasi ini didapat melalui koneksi. Maaf, tapi di sini kami tidak menerima potong antrean. Kenapa kamu bertingkah gila? Hanya sebuah toko pengantin bobrok. Apakah kamu tahu siapa aku? Apel. Hei kau. Baiklah, toko pengantin bobrok tidak akan membiarkan tuan muda ini masuk. Tuan muda ini akan masuk hari ini bagaimanapun caranya. Ayo pergi. Cantik sekali. Stephen memang desainer ternama internasional. Cobalah jika kamu suka, dan beli jika cocok. Setiap gaun di sini mulai dari 1 juta. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang miskin sepertimu 7. Begitu saja. Bukan kamu yang bayar. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku takut kau akan menyukai sesuatu yang tidak bisa kau beli dan mempermalukan keluarga Su. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su sejak lama. Berhenti mencoba untuk memuliakan dirimu sendiri. Wanita ini menggangguku. Tolong tangani. Nona ini, tolong jangan ganggu tamu lain. Tunggu saja. Cantik sekali. Kamu suka? Kalau begitu cobalah. Baiklah. Itu sepadan bagiku untuk secara khusus menelepon dan meminta Stephen mendesain gaun pengantin selama King Xuan menyukainya. Tuan Stephen belum mendesain gaun pengantin selama beberapa tahun. Yang ini pasti harta karun. Kalau aku menikah, aku berharap bisa memakainya. Halo, aku melihat yang ini duluan. Kau melihatnya duluan. Apa gunanya? Lagi pula kau tidak mampu membelinya. Hari ini aku akan membelinya bagaimanapun caranya. Sayang, aku suka gaun pengantin ini. Belikan ini untukku. Ya. Tentu saja. Karena itu sesuatu yang disukai Su King Xuan. Aku harus membelinya dan memberikannya padamu. Apa kau dengar itu?
Cepatlah dan bungkus ini untukku. Gaun pengantin ini bernilai 6 juta. Aku akan membelinya The seharga film 7 was juta. translated 8 juta. and narrated 10 by juta. M Media. 15 juta. 15 juta. Membeli gaun pengantin. Lupakan saja. Ada banyak gaun pengantin bagus di sini. Biarkan dia jadi orang bodoh. Untuk apa kau ragu? Terus tawar. Orang miskin. King Juan, beli saja jika kamu suka. Masalah uang, tidak perlu khawatir. Tidak masalah. Bagaimanapun aku akan terus menawar. Kalau begitu mari. Bersaing dengan baik. Mari kita lihat. Siapa yang punya lebih banyak uang? Seseorang yang tidak punya selera sepertimu. Stefan perancang gaun pengantin terkenal. Tidak pantas membeli karyaku. Apa katamu? Sayang, ini adalah desainer jenius, Tuan Stephen. Aku tidak menyangka. Dia cukup tampan. Dia hanya seorang yang sombong. Desainer miskin. Aku dari keluarga Hu dengan satu jari. Bisa menghancurkannya sampai mati. Norasu. Silakan coba. Biarkan aku mencoba. Kami berdua tidak pantas membeli, tapi mereka berdua pantas. Begitukah? Tuan Stephen, Anda pasti salah mengira mereka orang lain. Kedua orang ini sama-sama tidak punya uang dan bangkrut. Gaun pengantin saya disiapkan untuk seseorang yang ditakdirkan. Pertama kali saya melihat Anda, saya langsung merasa gaun pengantin ini dibuat untuk Anda. Benarkah? Tapi Tuan Stephen, aku tidak mampu. Harga yang lebih tinggi dari 15 juta. Tidak masalah. Bagaimanapun Tuan Hu sudah. Ia pastikan setiap gaun pengantin tak bercela. Menemukan yang cocok. Pemiliknya. Itu tugas saya. Terlepas dari uang, ayo bawa Nona Su untuk mencoba gaun pengantin. Kamu. Norasu, setiap gaun ini memiliki jiwa. Anda dengan sempurna menafsirkan gaun pengantin ini. Ini sungguh sempurna untuk Anda. Tidak peduli seberapa bagus tampilannya. Lalu kenapa? Bagaimanapun dia tidak bisa membelinya. Benar, aku akan tawarkan 20 juta. Berikan gaun pengantin ini padaku. Lepaskan dari tubuhnya. Wajah keluarga Hu telah benar-benar dipermalukan olehmu. Apa menurutmu itu terlalu sedikit? Selama kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan secara permanen mengeluarkan mereka berdua dari kalangan mode Tianshon, aku bisa tawarkan lebih banyak lagi. Bagaimanapun Anda membuka bisnis, bukankah hanya untuk menghasilkan uang? Anda seharusnya tahu di dalam hati Anda, siapa yang harus dilayani dengan baik. Seseorang keluarkan mereka dari sini. Ya, usir mereka secara permanen dari lingkaran mode Tianshon. Berani mengusirku? Apa kamu tahu siapa aku? Bahkan kepala keluarga Wu harus memperlakukan saya dengan hormat. Kau pikir kau bisa memerintahku dengan beberapa koin busuk? Sangat bodoh. Dalam hal senioritas, kau harus memanggilku paman. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika dia menjualnya padamu, apa kamu mampu membelinya? Hari ini di toko kami ada acara undian. Anda bisa mengambil hadiah gratis. Benarkah? Kalau begitu aku akan The film mencobanya. was translated and narrated by M Media. Hadiah pertama. Ini hadiah pertama. Apel, Anda bahkan memenangkan hadiah pertama. Hadiah Anda. Tidak mungkin sesuatu seperti peralatan rumah tanggakan atau diskon 1.000 yuan. Ya ampun. Apa yang kurang darinya adalah 1.000 yuan itu. Hadiah pertama bisa membuat Anda gratis untuk memilih pakaian apapun dari toko kami. Karena Anda menyukai gaun pengantin ini.
maka Anda bisa mengambilnya secara gratis. Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua akan menikah? Hadiah pertama kami juga termasuk layanan pernikahan gratis di Hotel Bintang 7, tepat di sebelah. Jika Anda tidak puas dengan tempat hotel, Anda juga bisa mencairkannya sebesar 20 juta. Apa-apaan ini? Apakah toko Anda menjalankan amal? Aku tidak hanya bisa memakai gaun pengantin ini secara gratis, tapi juga mendapatkan jamuan pernikahan senilai 20 juta. Beruntung sekali King Chuan. Benar-benar beruntung. Tuan Stephen, apakah ini nyata? Tentu saja, untuk membalas pelanggan lama kami, acara ulang tahun kali ini sangat murah hati. Tapi aku belum. Pelanggan lama? Tidak masalah. Dia sangat menghargai. Tidak masalah, sering-seringlah datang di masa depan, dan Anda akan menjadi pelanggan lama. Maksud Anda, mereka bisa datang di masa depan tanpa membuat janji. Mereka bisa masuk kapan saja. Tentu saja, janji temu hanya untuk orang-orang kaya itu. Tapi, tanpa selera. Seseorang seperti Nona Su, yang punya selera dan mata yang jeli, adalah seseorang yang kami mohon untuk datang. Estetika macam apa yang tinggi dia miliki? Dia menikahi orang miskin. Bisakah dia datang? Bisakah dia membeli? Saya ingin tahu apakah Nona Su tertarik untuk menjadi juru bicara kami. Di masa depan pakaian kami akan dikirim ke rumah Anda sesegera mungkin. Juru bicara? Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu mengunggah beberapa foto untuk kami. Juru bicara? Dia menjadi juru bicara hanya akan menurunkan tingkat toko Anda tingkat. Keberadaanmu adalah yang menurunkan level kami. Sepertinya toko pengantin ini tidak begitu bagus. Yuto, ayo pergi. Ayo pergi. Mari kita lihat karya master lain. Aku pasti akan menemukan gaun pengantin terbaik di seluruh kota untukmu. Tidak, seluruh kota Tianzong, industri pakaian. Semuanya dari keluarga mereka. Punya mereka yang paling bagus. Tidak ada yang lebih bagus dari punya Barat. Baiklah, kalau begitu aku akan tawarkan 3 kali lipat. Sukin cuan 100 juta. Jual hadiah pertamamu padaku. Gaun pengantin hotel. Aku ingin semuanya. Xiao Liu, apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Singkirkan 2 orang ini dari sini. Usir mereka selamanya dari dunia mode Tianzong. Berani-beraninya kamu mengusirku. Keluarga Hu tidak akan melepaskanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apa kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seseorang yang membuat pakaian, memanggilnya master? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Dia adalah kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi, kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi. Bagaimana dengan Gu Xiaoxi? Suami, mengapa kepala keluarga Gu membantu pekerja konstruksi ini? Apa yang kamu takutkan? Itu hanya keluarga kelas 2. Keluarga Huku adalah keluarga nomor 1. Demi reputasi pamanmu, aku tidak akan berurusan dengan junior yang tidak dikenal seperti dirimu. Sekarang, keluar dari tokoku. Segera, minggir. Aku bisa jalan sendiri. Terima kasih, Tuan Stephen. Namun, hadiah pertama ini terlalu berharga. Aku khawatir aku tidak pantas menerimanya. Jelas bahwa suamimu ingin memberimu gaun pengantin ini. Jadi dia secara khusus memintaku untuk melakukan sandiwara ini. Dia sudah memberikan uangnya sudah lama. Kau memenangkannya berdasarkan kemampuanmu sendiri. Terimalah. Jika kau tidak mengambilnya, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada klien-klienku yang lain. King Chuan, gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Sangat indah. Benarkah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, Tuan Stephen. Bukan apa-apa. Sering-seringlah datang di masa depan. How think you? The film was Sejak aku bertemu translated denganmu, and narrated by keberuntunganku Media. sepertinya benar-benar membaik. Terima kasih. Apa rencanamu untuk membalas jasaku? Jangan bercerai. Mari kita jadi pasangan sungguhan. Baiklah. Benarkah? Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Aku juga bisa membalasmu dengan memasak untukmu. Aku bersedia. King Chuan, aku ingin bersamamu sebagai pasangan sungguhan. Kita tidak jadi bercerai. Mari kita bersama. Baiklah. Kalau begitu malam ini, apakah aku masih harus tidur di kamar tamu? Tentu saja. Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama.
aku sangat bersemangat. Sampai aku kehilangan diriku. Belum boleh. Mari kita bicarakan nanti. Sebenarnya, hanya mengetahui kamu bersedia menikah denganku sudah membuatku sangat bahagia. Takdir benar-benar luar biasa. Hanya menarik seseorang secara acak. Dan ternyata tidak buruk. Hu Tingyu, aku benar-benar sedikit menyukaimu. Terima kasih, karena masih bersedia memberiku kesempatan. Di hari pernikahan, aku akan mengumumkan kepadamu identitas asliku. Kuharap kamu tidak akan takut padaku. Tianxi, umumkan pernikahanku kepada publik. Ya, aku pasti akan mengumumkannya, Kak. Setiap penjuru dunia. Biarkan semua orang menyaksikan cintamu dengan Nyonya. Baiklah, tidak buruk. Sayang, waktunya makan. Lihat, dua taipan tersembunyi. Hu orang yang bertanggung jawab atas grup Hongmin akan segera menikah. Tanggal pernikahannya sama dengan kita. Dan dia juga bermarga Hu. Ini kebetulan sekali. Ada apa? Tidak ada. Su Qingchuan, kau mencuri gaun pengantin. Itu milik keluarga kami. Aku dan ayahmu sudah tahu tentang itu. Hari ini, kau harus memberiku gaun pengantin itu. Dan hotelnya. Kalian baik-baik saja. Kalian ibu dan anak. Apakah kalian terbiasa mengemis? Benar. Bahkan gaun pengantin perlu diberikan oleh orang lain. Kau. Kemarin kalian membuat Hoyang sangat kehilangan muka. Dia bilang, dia harus mendapatkan gaun pengantin ini. Kalau tidak, dia tidak akan menikah. Berikan saja pada Yutol. Pernikahan yang perlu mengandalkan gaun pengantin untuk mempertahankannya sangat lemah. Baiklah, bagaimanapun juga, dia tetap adikmu. Jika adikmu punya muka, keluarga Su kita akan punya muka. Jika keluarga Su punya muka, maka bukankah Kak juga punya muka? Benar, ini situasi yang saling menguntungkan. Mengapa tidak dilakukan? Menarik sekali. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mencuri gaun pengantin orang lain, dan orang yang mencuri, dan orang yang dicuri. Ternyata sama-sama untung. Apa kau belum cukup membuat keributan? Kau ingin menikahi anak miskin ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Abu ibumu, sudah kukembalikan padamu juga. Apalagi yang kau inginkan? Hak apa yang kamu punya untuk membicarakan ibuku? Aku tidak membuat keributan. Aku hanya ingin memutuskan semua hubungan denganmu keluarga Su. Kau, Kakak perempuan, pinjamkan saja padaku, atau biarkan aku memakainya dulu. Setelah aku memakainya, aku akan mengembalikannya padamu. Lagi pula tanggal pernikahanku lebih dulu darimu, bukankah begitu? Keluar sini, kamu mengotori lantai keluarga kami. Keluarga Su, kalian benar-benar membuka mataku. kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apakah aku punya hak bicara? Tunggu saja sampai hari pernikahan, dan kamu akan tahu. Sekarang, keluar dari sini. Ini rumah putriku. Jika ada yang pergi, itu kau. Su Qingchuan, jika kau tidak menyerah, jangan harap aku akan menghadiri pernikahanmu. Aku bahkan tidak pernah bermaksud agar kamu hadir, karena saat ini aku tidak punya hubungan denganmu keluarga Su. Kau. Baiklah Su Qingchuan, kau akan menyesal. Ayo pergi. Ini semua salah pekerja migran itu. Su Qingchuan menolak berkompromi. Tuan Muda Hu pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Benar, bunuh anak itu. Mari kita lihat bagaimana Su Qingchuan bisa menjadi sombong. Kalau begitu, kamu selalu berpikir begitu teliti. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu dengar beritanya dari telepon kan? Maksudmu? Kau ingin aku bertindak? Aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Kamu ingin aku melindungimu. Jadi tentu saja kamu harus bekerja untukku. Baiklah. Tapi polisi di luar sedang mengejarku. Tidak terlalu nyaman bagiku untuk bertindak. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan atur tempat aman untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan polisi menemukanmu. Baiklah, bagus. Su Qingchuan, jika aku tidak bisa memilikimu, maka aku akan menghancurkanmu. Terima kasih. Saudara-saudara, tunggu aku di sini. Baiklah. Mungkinkah akan terjadi sesuatu? Kenapa aku terus merasa firasat buruk?
Kenapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir. Meskipun kita menikah, aku akan memperlakukanmu sama seperti sebelumnya. Bukan begitu. Lalu apa itu? Mungkin. Aku hanya terlalu memikirkannya. Ini yang kusiapkan untukmu. Biar kupakaikan untukmu. Baiklah. Ada apa? Kalung ini. Itu saat aku masih kecil. Diberikan oleh anak laki-laki kecil sebelah rumah. King Chuan, ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Dia juga bilang saat dia besar nanti, dia akan datang dan menikahiku. Sekarang, aku akan menikah. Dan dia masih belum ditemukan dimanapun. Jadi, dia juga belum lupa. Haruskah aku memberitahunya? Aku adalah anak laki-laki itu. Aku kembali untuk menikahinya. Bagaimana jika anak laki-laki itu kembali? Akankah kamu memenuhi janji itu? Drama idola dan kenyataan. Aku masih bisa membedakannya. Itu hanya antara anak-anak. Hanya lelucon. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia seharusnya sudah melupakannya sejak lama. Mungkin dia sudah menikah dan punya anak kan? Mungkinkah kamu tidak pernah mencoba mencarinya? Tentu saja aku mencarinya. Aku mencarinya untuk waktu yang sangat lama. Tapi sama sekali tidak ada kabar. Aku dengar orang bilang, dia adalah anak haram. Saat dia kecil, dia sering diintimidasi. 20 tahun lalu. Hu Pingyu, kamu anak haram. Lahir dengan ayah, tapi tanpa didikan. Lihat saja aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dia di bawah perlindunganku. Kamu tidak diizinkan mengganggunya. Aku bertanya-tanya. Setelah pergi, bagaimana kabarnya? Dia sudah tahu identitasku. Dia tidak hanya tidak peduli. Dia sering melindungiku. Kenapa ekspresimu begitu? Apakah kamu cemburu? King Chuan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya aku adalah Huyang, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk ruang ganti pengantin. Hanya saja, hotelnya sama. Kita juga bisa memesannya. Kebetulan sekali, tanggal pernikahannya hari yang sama. Ini adalah ruang riasku. Silakan pergi. Jangan terlalu gugup. Kami hanya datang untuk menyapa. Benar. Kamu tidak berpikir, aku di sini untukmu kan? Di pernikahan, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu selingkuh duluan. Pekerja migran ini datang duluan. Itulah sebabnya aku mencampakkanmu dan menikahi adikmu yang murni dan polos. Tebak bagaimana reaksi para tamu di sana? Yang kamu sangat suka memakai topi hijau kan? Kalau begitu kamu beruntung. Adikku yang murni dan polos pasti tidak akan mengecewakanmu. Kau, dia hanya bicara omong kosong. Jangan dengarkan dia. Dia hanya iri padamu. Ya, aku cemburu padamu. Cemburu sampai pernikahannya bersamaan dengan kalian. Agar seluruh kota bisa melihat kalian mempermalukan diri sendiri. Berhenti bersikap sinis. Kalau soal memalukan, kita tidak bisa dibandingkan denganmu. Bahkan ayahmu sendiri tidak akan menghadiri pernikahanmu. Tunggu saja. Kamu akan berjalan sendirian di altar. Benar, aku tidak punya ayah. Tapi aku masih lebih baik darimu. Kamu benalu. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak. Kamu. Baik. Kamu hebat sekali, sangat sombong. Aku akan tunggu dan lihat saja. Apakah kamu masih bisa tertawa saat itu? Huyang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Pertunjukan baru saja dimulai. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu saja. Ayo pergi. Dua orang gila. Kenapa kalian tidak pergi ke dokter? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Oh iya, apa yang tadi kamu mau katakan barusan? Sebenarnya aku menyukaimu. King Chuan, aku sudah lama menyukaimu.
Maukah kamu menikah denganku? Ya, tentu saja aku akan. Ini sudah gladi resik pernikahan. Dan kamu baru melamar sekarang. Sungguh cepatlah. Ini adalah cincin yang akan ditukar saat pernikahan. Ya, Bagaimana denganku? mungkin dia lupa. Tidak, aku harus membawanya padanya. Sebelum pernikahan dimulai, pengantin pria dan wanita sebaiknya tidak bertemu. Itu nasib buruk. Tapi tanpa cincin itu, apa yang akan kita lakukan untuk janji pernikahan dan tukar cincin? Itu mudah. Aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih sudah repot-repot. Tuan Hu. Cincin Anda tertinggal pada pengantin wanita. Dia sengaja datang, memintaku membawanya padamu. Terima kasih. Setelah riasan selesai, Anda tidak boleh minum air lagi. Minum sebotol sekarang. Ada yang tidak beres. Oh benar aku punya dokumen. Di luar. Bisakah kamu bantu ambilkan? Baiklah, tidak masalah. Ingat untuk minum air. The film was translated and narrated by M Media. Norasu, kamu sepertinya sedikit gugup. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya aku menikah. Tidak perlu terlalu gugup. Ini, biar aku bantu kamu pasang cadarnya. Silakan sambut pengantin wanita. Pengantin wanita, silakan ulurkan tangan kananmu. Pengantin pria, silakan juga ulurkan tangan kananmu. Tangan ini. Huyang, Sukeng Cuan, sebaiknya kamu jujur padaku. Huyang. Bagaimana mungkin itu kamu? Ini sudah selarut ini, masih memikirkan bajingan itu. Di mana dia? Di mana lagi dia bisa berada? Kalian berdua awalnya belum saling kenal beberapa hari pun. Begitu dengar soal pernikahan, kamu menyesal. Kamu bicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, acara sepenting ini, dia tidak muncul. Bukankah dia meninggalkanmu dan kabur? Kemana lagi dia bisa pergi? Dia tidak akan meninggalkanku. Pasti kalian. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Aku tidak menyangka, kamu cukup percaya padanya. Benar, dia tidak kabur. Namun, dia tidak bisa kembali. Apa yang kalian lakukan padanya? Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, kami menemukan beberapa orang untuk mengantarnya dengan layak. Bajingan. Sukeng Cuan, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu dari rasa malu. Itulah sebabnya aku menikahimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Huyang bahkan jika aku mati. Tidak mungkin bagiku untuk menikahi orang sepertimu. Kamu bajingan rendahan. Aku sudah mengikat orang itu. Segera transfer uangnya padaku. Lalu kirim aku ke luar negeri. Ke luar negeri. Su Hao, kamu naif sekali. Apa maksudmu? Hu yang secara pribadi berjanji, kalian semua harus melakukan seperti yang dia katakan. Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjangkau kabel internet dan menyerang kami? Bodoh, aku juga menghabiskan banyak usaha untuk keluar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi?
Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Aku bukan orang bodoh. Penata rias macam apa yang akan menyerahkan segelas air sebelum merias? Mengatakan kamu tidak boleh minum air setelah riasan selesai. Tapi dia memberitahuku secara pribadi. Kamu taruh air ini dan minum. Aku tidak membiarkannya. Melihatku meminumnya, bagaimana aku bisa bertindak untuk menangkapmu ikan yang lolos dari jaring ini? Aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas King Chuan. Dengan kemampuan sekecil ini, kamu masih mencoba bergaya menjadi preman. Tidakkah kamu malu? Bos? Siapa kamu? Bagaimana mungkin kamu memobilisasi begitu banyak orang? Identitasku. Kamu tidak pantas tahu. Siapa kamu? Siapa sebenarnya The kamu? film was translated Sudah selarut and ini. narrated Kenapa kau by masih Amnesia. memikirkannya? Aku beritahu ya. Aku sudah mengirim ratusan orang. Dan secara khusus menginstruksikan setiap orang untuk menebasnya sekali. Untuk membiarkan pekerja migran itu mati perlahan. Dalam kesakitan. Ini yang terjadi pada mereka yang melawan aku, Huyang. Huyang, kamu tidak akan mati dengan tenang. Patah hati. Sedih. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimanapun kau dan aku bukan dari kelas yang sama. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka bersikap baiklah padaku dan selesaikan pernikahan ini. Menikahlah denganku bersama adik kecilmu yang baik itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu turun untuk menemaninya. Hentikan dia untukku. Hei, ada apa ini? King Chuan kawin lari. Hei, itu tidak benar. Bukankah itu Tuan Muda Daun di atas panggung? Putri keluarga Su yang mana yang akan menikah dengannya, Nona? Su Kenjuan. Jika kau ingin pekerja itu tetap hidup, patuh saja. Tetap di sana dan jangan bergerak. Tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Jadi kenapa? Bahkan, jika aku lebih tidak tahu malu, bukankah kau masih akan menikahiku? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Kau berani bertarung? Su Kenjuan, kau benar-benar harus melihat dirimu sendiri baik-baik. Tatapan ketakutan di matamu itu sangat lucu. Huyang, memaksaku seperti ini tidak ada gunanya. Hu Tingyu dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Tidak masalah. Terdaftar jadi kenapa? Bagaimanapun, aku hanya melakukan ini untuk membalas dendam padamu. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Nama pekerja migran itu? Hu Tingyu, Tidak mungkin. Huyang, jangan terlalu keterlaluan. Apakah aku tidak tahu? Nama suamiku. Akta pernikahan kami dengan jelas menyatakan itu. Tidak mungkin. Pasti namanya sama. Huyang, kamu tidak benar-benar berpikir suamiku hanya seorang pekerja migran kan? Apa maksudmu? Namanya adalah Hu Tingyu, kepala keluarga Gu. Gu Xiaoxi menghormatinya. Tetua Anda Wu Gang menyanjungnya. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia baru saja kembali ke negara ini. Dan dia punya tunangan. Dan dia baru saja mengumumkan pertunangannya. Mungkinkah? Aku hanya mengujinya. Bagaimana aku menakutinya? Sampai seperti ini. Hu Tingyu, nama ini. Apa yang begitu menakutkan darinya? Maaf. Ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kabarmu? Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Itu tidak akan terjadi. Jadilah baik. Aku
Aku tidak akan membiarkanmu begitu khawatir di masa depan. Jangan takut. Kau benar-benar berhasil melarikan diri. Berdasarkan apa yang kamu kirim, para amatir itu bahkan tidak cukup bagiku untuk pemanasan. Hei, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berdiri di sana? The film was Tangkap mereka. translated and narrated by M Media. Hei, biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah harta keluarga Hu, cucu. Paling disayangi Tuan Hu. Jika kau melakukan apapun padaku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Aku penasaran, berapa harganya nanti? Tentu saja itu. Harga sebuah nyawa. Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyo. Hu Tingyo. Paman kecil. Paman kecil. Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyo. Dia adalah paman kecilmu. Hu Tingyo. Orang yang sebenarnya berkuasa di keluarga Hu. Hu Yang, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengenali pamanmu? Kau bahkan tidak memberitahuku dari awal bahwa namanya adalah Hu Tingyo. Pekerja harian setiap hari. Pekerja harian apa? Itu salahmu sendiri. Karena tidak menghormati orang. Bahkan tidak bertanya siapa nama bosnya. Sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak mengenalinya. Kakak. Terlambat. Rasakan akibatnya. Ini salah paham, salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Ini jelas salahmu sendiri. Karena sombong. Kalau bukan karenamu, berulang kali menggertak orang lain, kamu tidak akan begitu takut sekarang. Presiden Hu, kami disihir. Ayah kau. Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kalau bukan, karena kamu iri pada adikmu, berpikir untuk membiarkannya menikah dengan Hu Yang, mencetuskan ide seperti itu. Akankah kita berakhir dalam situasi ini, dan kamu bahkan menjebak adikmu? Sekarang aku tidak bisa memihakmu lagi. Kamu patuhlah menikah dengan Hu Yang untukku. Menantu. Kamu harus lebih pengertian. Tapi, Hu Yang adalah keponakanmu sendiri. Ini bisa dianggap keberuntungan ganda. Ini juga hal yang baik. Bagaimana kalau pernikahanmu dilanjutkan seperti biasa? Lanjutkan. Pernikahanmu juga dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana menurutmu? Tentu saja pernikahan harus dilanjutkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Hu Yang juga sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Dari mana datangnya dua keberuntungan ini? Hu Tingyo, kau ingin menikahiku? Apakah kau mendapatkan persetujuanku? Kamu tidak mau. Benar aku tidak mau? Kenapa? Karena kau membohongiku. Aku sudah berkali-kali meragukan identitasmu. Dan bertanya padamu berkali-kali. Tapi setiap kali, kau membohongiku. King Chuan itu karena Su Keng Chuan. Kau benar, paman kecilku. Dia sama sekali tidak akan pernah mencintaimu. Dia hanya ingin menekanku. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang, bermain denganmu. Jika dia benar-benar menyukaimu, bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan identitasnya? King Chuan, jangan dengarkan dia. Biar aku jelaskan. Hu Yang, aku hanya sedang memeriksa pekerjaan saat itu. Itu kamu sendiri yang selangkah demi selangkah memaksakan diri ke posisi ini. Soal menekanmu, kamu tidak pantas. King Chuan, aku hanya menyembunyikan identitasku darimu. Tapi selama hari-hari kita bersama, aku tulus. Jika aku tidak menyukaimu, bagaimana mungkin aku mengorbankan diri untuk memberi pelajaran pada Hu Yang? Benar. Siapa identitasmu? Bagaimana kau bisa rela mengorbankan dirimu? The King film Chuan, was translated and narrated by M Media. dulu hanya kamu yang tidak peduli dengan identitasku. Aku tidak bisa menerima dibohongi. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Aku tidak setuju. Kau dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kita. Kau adalah istriku. Kau bisa memintaku melakukan apa saja
Asalkan itu meredakan amarahku, aku bersedia melakukan apa saja. Hou Tingyu, kau sama sekali tidak mengerti. Aku sangat marah. Tapi lebih dari itu, aku sedih karena aku mencintaimu. Jadi aku semakin sakit hati dan semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima bahwa orang yang kucintai membohongiku setiap hari. Aku juga tidak tahu motifmu membohongiku adalah, apakah kau hanya ingin membuatku merasa seperti Huyang dan berpikir bahwa penanggung jawab keluarga Hou Tingyu sebenarnya ada di sisiku. Begitukah? Awalnya aku hanya ingin mendekatimu, membuatmu dekat denganku. Tapi kemudian, aku tidak tahu harus berkata apa. King Chuan, aku menyukaimu, jadi aku bersedia memainkan sandiwara ini bersamamu untuk menghadapi Huyang. Tidak ingin Huyang menindasmu. Aku juga tidak mau keluarga Su menindasmu. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Kamu anak ini. Ada apa? Hu Tingyu bisa menyukaimu. Itu kehormatanmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak? Cepat dan berikan padaku. Selesaikan pernikahannya dan jalani hidup yang baik. Kehormatan. Aku akan memberimu kehormatan ini. Kau mau? Maafkan aku, menantu, putri ini. Kami sudah memanjakannya. Diam. Jadi yang dibutuhkan hanyalah identitas penanggung jawab keluarga Hou untuk membuat semua orang patuh. Lepaskan. Dengan perbedaan di antara kita berdua, kita tidak akan bahagia. Jika anak laki-laki dari dulu itu kembali, apakah kamu masih bersedia memenuhi janji kita? Mungkinkah kau? Akulah yang bilang akan menikahimu. Saat aku kecil. Saat kita bertemu kembali. Saat kau menyebutkan namamu. Saat itu, aku sudah mengenalimu. King Chuan. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku tidak mau menyerah kesempatan sebaik ini untuk mendekatimu. Itu sebabnya aku setuju. Selama bertahun-tahun, kau sudah mendukungku melewati ini. Bahkan jika kau menolakku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika dari awal kau mengakui hal-hal ini, aku tidak akan meragukan kata-katamu. Tapi sekarang, aku tidak tahu seberapa banyak dari apa yang kau katakan bisa dipercaya. Benar, aku tidak mau. Aku tidak setuju. Hou Tingyu, kau sama sekali tidak mengerti. Hou Tingyu, The film aku was benar-benar sedikit translated menyukaimu. and narrated by M Media. Dia adalah kepala keluarga Hu Tingyu. Aku adalah anak laki-laki yang bilang akan menikahimu saat aku kecil. Karena aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku semakin sedih. Aku semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima orang yang kusukai membohongiku setiap hari. Halo, apakah kau bersedia menjadi pacarku? Jangan bercerai. Mari kita menjadi pasangan sungguhan. Baiklah. Kemana saja Anda, terlalu berbahaya sendirian. Aku akan mencarimu. Aku akan menemukanmu. Datanglah ke rumahku. Huyang, apalagi yang kau inginkan? Kenapa kau begitu gelisah? Bibi kecil. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Aku tak punya urusan denganmu. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin tidak ada yang bisa dibicarakan? Itu semua karena kau dan Hu Tingyu. Ayahku di penjara.
Aku tidak punya apa-apa. Sekarang, apa kau pikir ada sesuatu yang bisa dibicarakan? Kau sendiri yang menyebabkan ini semua. Jika bukan karena kau dan Suyutu bersama-sama menjebakku, bagaimana kau bisa berakhir dalam situasi ini? Kau bicara omong kosong. Sejak awal, Hu Tingyo tidak pernah ingin aku hidup tenang. Itu semua karena Hu Tingyo. Aku jadi seperti ini. Seperti ini sekarang. Apa kau tahu? Hu Tingyo. Su Kengcuan, bersamaku sekarang. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku menunggumu. Kau sendiri yang mengatakannya. Hu Tingyu tidak menyukaiku. Dia tidak menyukaiku. Mengancamnya dengan diriku. Tidak akan berhasil. Berhasil atau tidak? Nanti kita lihat saja. Apa yang kau lakukan? Kau tahu, aku selalu menyukaimu. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan dia. Kau datang cukup cepat. Aku belum bersenang-senang. Orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Kau tidak bisa kabur. Paman kecilku, bukankah kau tidak bisa melihat situasi? Apa kau pikir kau masih punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang? Baiklah. Aku janji padamu. Lepaskan dia. Jangan. Bukankah seharusnya kau melakukan ini lebih awal? Syarat yang kuinginkan selalu sederhana. Kau serahkan posisimu padaku, atau aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku janji padamu. Aku akan meminta seseorang segera mentransfer sahamnya padamu. Jangan mendekat. Bahkan jika aku menyerahkan posisiku padamu, Dewan Direksi tidak akan menyetujuinya. Jika aku jadi kau, aku akan coba meringankan hukumanku. Kau bicara omong kosong. Kau hanya tidak mau melepaskan kekuasaan. Bagus sekali kau mengatakannya. Aku bertanya padamu, apa kau tidak mau? Apakah Su Kengcuan masih hidup? Tingyu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang. Orang jahatnya sudah tertangkap. Kali ini kita tidak akan membiarkannya keluar untuk mempengaruhi kita lagi. Baru saja ketika Hu yang mengarahkan pistol padaku. Kenapa kau menerjang ke depan? Kenapa kau menerjang ke depan? Kau tidak takut mati? Aku takut mati. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Kengcuan, aku hanya berbohong padamu tentang identitasku. Aku sangat menyukaimu. Aku sangat ingin bersamamu. Bahkan jika kau belum bisa menerimanya sekarang, tolong jangan menjauhkanku, ya? Hu Tingyo, pergilah ke neraka. Setelah kau mati, aku akan menjadi pewaris. Hu Tingyu? Hu Tingyu, kau baik-baik saja? Kengcuan. 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 The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kabarmu? Lukamu, bagaimana perkembangannya? Jika kau tidak segera bangun, lukanya akan segera sembuh. Sakit. Coba kulihat, coba kulihat. Lain kali. Jangan lakukan itu lagi. Menerjang ke depan seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Sakit, sakit. Hanya lukanya saja. Tidak boleh basah. Aku khawatir mandi dan makan akan jadi masalah. Mungkinkah kau menampungku 2 hari lagi? Kumohon. Aku mohon padamu. Tampung aku 2 hari lagi saja. Baiklah. Setelah kamu pulih, kamu akan pergi. Sepertinya, aku harus bekerja lebih keras. Kau membunuh cucuku. Bagaimana kau bisa masih tidur di malam hari? Kau tak takut dia mati menatapmu dan datang mencarimu di tengah malam? Bu yang pantas mendapatkannya. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia berulang kali
melampaui batas kesabaranku. Jika dia tidak mati, kita akan. Kalau begitu biarkan dia membayar cucuku dengan nyawanya. Biarkan dia turun ke sana dan menjadi istrinya. Dan bersamanya selamanya. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kau kembali dan menyebabkan keluargaku hancur. Bagaimana kau menyelesaikan hutang ini? Tianxi, serahkan bukti kejahatan Hu Dingshan dan Hu Yang padanya. Tuan Besar, lihat saja sendiri. Apa kau pikir putra yang paling kau sayangi adalah orang baik? Ini semua adalah bukti kejahatan mereka. Kau telah ditipu oleh mereka. Jadi kenapa orang seperti kita, siapa di antara kita yang bersih? Bisakah kau buktikan bahwa kau bersih? Jelas, kau hanya tidak tahan melihat siapapun di hadapanmu. Orang tua, apa kamu tidak punya malu? Hatimu benar-benar bias terhadap keluarga ibumu. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Hu Tingshan dan Hu Yang begitu sombong. Itu semua karena kamu memanjakan mereka. Jika kamu tidak begitu bias dan bisa memperlakukan Ting Yu dan Hu Dingshan dengan adil, segalanya tidak akan berkembang sampai titik ini. Kau tidak punya hak bicara di sini. Itu adalah berkamu bahwa cucuku menyukaimu. Dan kau malah membunuhnya. Kamu sangat mencintainya. Mengapa kamu tidak turun dan bergabung dengannya? Biarkan aku menemaninya. Aku benci. Su Qingjuan, apa kau pikir? Kau sudah cukup baik untuk masuk keluarga Hu. Biar ku katakan padamu, bahkan jika Hu Ting Yu setuju, aku tetap tidak akan mengizinkan kamu masuk ke keluarga Hu kami. Siapa bilang aku ingin masuk ke keluarga Humu? Hu Ting Yu adalah suamiku. Harus masuk. Juga harus masuk gerbang keluarga Su kami. Setuju untuk berbaikan denganku. Apa yang orang lain katakan? Memintamu menjadi menantu tinggal. Dan kamu masih senang tentang itu. Kamu benar-benar kehormatan keluarga Hu kami. Aku adalah kepala keluarga Hu sekarang. Aku bahkan tidak merasa malu. Kau sudah kehilangan muka apa? Kamu membunuh cucuku. Kamu harus menggantinya dengan seorang cucu. Aku akhirnya tahu. Kebejatan Hu Yang pasti diwarisi darimu. Dia bajingan kecil. The film was Kamu translated juga. and narrated by M Media. Jelas cucumu ingin membunuh putramu. Apa kamu bahkan masuk akal? Sebenarnya, permintaan ini tidak terlihat mustahil. Mari bicara setelah kita punya cucu. Kau tidak pergi. Jika kau tidak pergi, bagaimana aku bisa memberimu cucu? Lukamu. Tidak apa-apa. Kau melindungiku begitu banyak barusan. Apa kau sudah memaafkanku? Apa kamu mencoba menipuku lagi? Aku belum. Kalau begitu kembalilah ke kamarmu sendiri. Bukankah ayahku bilang untuk kau menggantinya dengan seorang cucu? Kalau begitu mari kita beri dia satu. Berdasarkan apa? Bagaimana jika kita membesarkan seorang Hu Yang versi 2.0? Kalau begitu aku benar-benar akan tidak bisa tidur. Itu tidak akan terjadi. Kau sangat pintar. Anak yang kita miliki tidak akan sebodoh itu. Hentikan. Meskipun aku sudah memaafkanmu, aku masih marah. Beri aku kesempatan. Ayah, Yang Er meninggal secara tragis. Dia tidak meninggal dengan tenang. Itu semua salah Hu Tingyu. Dia cemburu pada Yang Er. Itu sebabnya dia membunuh Yang Er. Bukankah kamu di penjara? Bagaimana kamu bisa keluar? Ayah, kau sebenarnya tidak percaya apa yang dikatakan Hu Tingyu Kar. Dengan kemampuan dan metodenya, akan mudah baginya untuk mengarang bukti palsu untuk membunuhku. Ayah, kau sebenarnya tidak mau aku masuk penjara juga kan? Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan memprovokasinya lagi. Selagi kamu masih muda, punya anak lagi. Apa maksudmu dengan ini? Kau tidak akan peduli padaku lagi.
Kamu hampir 50 tahun. Jangan bilang padaku. Kamu akan minta ayah menopangmu sampai kamu dikubur. Polisi akan segera mencarimu. Sebaiknya kamu bersikap baik. Kau masukkan aku ke penjara. Aku akan mengirimmu mati. Kamu mau membunuhku. Berdasarkan apa? Kenapa kau tidak mendukungku? Kamu mau. Berdasarkan apa? Itu semua salahku. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan ikut campur. Token kepala keluarga ini, aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Jangan mengecewakanku. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Token kepala keluarga. Kau bajingan tua. Kau berikan token kepala keluarga kepada seorang bajingan. Bagaimana kau bisa menghadapiku? Bagaimana kau bisa menghadapi Yang Er? Hu Dingsan, dosa-dosamu tak terhitung. Tidak membaik walau sering diberitahu. Usir dia dari keluarga Hu, dan kirim dia ke penjara. Hu Tingyo, kau telah mencelakaiku, mencelakai putraku. Semoga kau mati mengenaskan. Semoga kau mati mengenaskan. Apa kau merasa lebih baik? Menjadi puas. Tidak apa-apa, biarkan aku istirahat sebentar. Waktunya pas, aku masih ada urusan. Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media. Semua pasukan dengarkan perintah. Mohon berikan instruksi Anda kepala keluarga. Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Apa yang kamu lakukan? Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Hu Tingyu, apa yang kamu lakukan? 30 set villa pemandangan sungai. 9.000 batang emas. 200 mobil sport. Dan pesanan senilai triliunan. Ini seperti menyerahkan kota. Su Qingchuan, aku di sini untuk memenuhi janji tahun itu, untuk menikahimu. Apa kau bersedia menikahiku? Dan menjadi ibu dari anakku? Mengapa kamu melamar lagi? Pernikahan terakhir terganggu. Kali ini, aku akan memberimu pernikahan yang lebih megah. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa kamu Su Qingchuan bukan hanya putri orang kaya, tapi orang terkaya itu sendiri. Kota Tianzong, wanita terkaya pertama. Dan aku adalah hanya seorang pria biasa di belakangmu. Entah itu pekerja konstruksi atau juru masak. Aku ingin menjadi pria di belakangmu. Apa kau bersedia? Tiga bulan kemudian,